Enda, gitaris band Ungu berusia 46 tahun ini mengawali karir sebagai teknisi gitar pada 1999, bergabung sebagai gitaris Ungu pada 2001 dan pernah menciptakan beberapa lagu, salah satunya Demi Waktu. Pria kelahiran Kudus ini pernah berseteru dengan Pasha ketika Pasha hendak menjadi wakil wali kota Palu, namun ia mengikuti jejak Pasha dengan terjun ke dunia politik. Enda menikah dengan Eka Wilestari pada 2005 dan dikaruniai 3 anak. Putri sulungnya, Zara Leola, berusia 15 tahun ini mulai menunjukkan talenta bernyanyi sejak berusia 3 tahun, bisa dance dan menciptakan lagu. Zara yang pernah main film bareng sang ayah ini juga berkolaborasi dengan ayahnya dan Eka Gustiwana dalam singlenya yang berjudul Sis Nothing. Seperti apa kekompakan Enda dan Zara? Dan benarkah Enda membebaskan anaknya untuk berpacaran dan pulang malam? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Indra Brasko, aktor berusia 47 tahun yang menikah dengan Mona Ratuliu tahun 2002 dan dikaruniai 5 orang anak ini sejak pandemi sering membuat konten TikTok dance dengan anak ketiganya, Shana Lakania Salsabila yang berusia 9 tahun. Nala pernah menjadi model dan merilis single berjudul Aku Bisa. Pria yang sempat vakum main film selama 12 tahun ini kembali membintangi film horor dengan Herjunot Ali, Wingky Wiryawan, dan Cinta Laura. Indra juga menjual apartemen yang telah dihuni selama 3 tahun karena ingin pindah ke rumahnya yang telah ia renovasi. Benarkah Indra rajin main film karena biaya kebutuhannya membludak sejak bangun rumah? Dan seperti apa kekompakan Indra dan Nala? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan, ini bapak dengan anak gadisnya ya kan ya. Kita lihat bapak yang mana yang dulu paling bandel, oh enggak deh. Ya kan kalau yang ini udah mulai menjauhi dari dunia hitam. Karena putih. Putih semua. Kalau itu masih berarti. Enggak, aku hitam dari dulu semua. emang putih terus. Iya. Oke, baiklah semuanya duduk di sini dan dengarkan pertanyaanku baik-baik dan jawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Siapa dulu yang akan kita mulai dari Zar? Oke. Ih, gila dulu dia waktu kesini masih lebih kecil banget ya. Sekarang tiba-tiba udah besar karena ketemu sama Anet. Itu ya, oh iya. Pakai sama Anet. Yang aku ingat yang pertama kalinya lagi ya. Tapi aku tetap gini-gini aja. Terima kasih ya. Taruh fitnah atau fakta? Selain kamu duet bareng sama papa kamu juga main film bareng. Padahal kamu itu susah banget ngafalin skrip, fitnah atau fakta? Both sih, middle. Kalau hafalin skripnya itu fitnah. Fitnah. Karena yang ayah. Oh, ayah jatuh yang ya? suka lupa-lupaan. Ih, enak aja. Itu fakta. Itu fakta. Kan Fakta. kamu ngedance iya, nyanyi iya. Ini acting bisa nggak acting? Alhamdulillah bisa. Ayah bisa nggak acting? Ya bisa. Bisa. Jadi gitu ya. Jadi terus kalau misalnya ayah lagi agak kaku-kaku gitu, kamu gimana? Iya, aku terpaksa sabar. Aku cuma senyum. Oh, itu jadi kita suka bully-bulian bareng gitu kan tante. Awal-awal aku main film, kan kita berdua main film di film judulnya Kau dan Dia ya. Terus habis itu ayah bilang, emang kamu bisa acting? Gitu-gitu. Aku cuma sabar. Oh, Iya. sabar. Pas finally ada scene kita berdua, ayah mendiam gitu. Gantian ya. Kalau dulu musik katanya ayahnya yang paling high expectation gitu ya. Makanya sering berantem ya. Sekarang di acting gantian kamu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung gak disuruh dance nih ayahnya. Oke. Ayah, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu membebaskan anak kamu, nggak pernah melarang. Kalau mereka mau pulang malam ya, itu boleh-boleh aja. Karena kamu pun dulu kalau pulang ke rumah juga malam, fitnah atau fakta? Fakta sih. Bebas aja anak. Bebas aja sebenarnya. Aku nggak pernah di rumah itu. Aku paling larang mereka tuh kalau mereka berbicara lebih tinggi dari do. Nada do tinggi itu, aku paling marah tuh. Oke. Maksudnya harus gini ya kalau ngomongnya. iya, harus pelan, belajar ngomong pelan. Karena pelan tuh akan lebih mengerti, orang akan lebih mengerti kalau kita ngomong pelan. Pada anaknya cewek ya?
justru harta perempuan itu di situ. Di suaranya. Di suaranya. Aku langsung suaraku kerendah-rendahin. Harus lembut gitu. Gitu. Tapi Gitu dong. iya kita emang dibolehin untuk pulang malam. Mungkin selain kerjaan, tapi di saat aku nongkrong sama teman, mau aku pulang malam sampai jam 11. Karena kan aku di rumah jam 10.30. Gimana? So my car view is at 11, right? Kadang-kadang. Tapi Aku kamu udah justru- nyampe rumah jam 10.30. Kenapa begitu? Karena mall udah tutup jam 10 ya? Iya itu juga sih. Tapi selain itu emang pengen ngasih tahu trust aja sih. Oh, Kepercayaan. keren banget. Justru malah kita bebasin, dia malah justru lebih bertanggung jawab. Kalau kita larang-larang karena dia kan Jadi musisi. nanti pas 18 udah boleh. Ini baru 16. Nah nanti kalau dia udah 21 baru aku bawel. Oh gitu. Oke, sekarang kita beralih ke sini ya. Manggilannya apa? Ayah juga? Yanda. Ya, ya lupa. Yanda. Tante. Gak usah ikut-ikut Sarah manggil aku, Tante ya. Yanda, Vita atau fakta? Kalau kamu sekarang semakin rajin mengambil job syuting, itu karena anak juga banyak di rumah. Apalagi baru ganti pindah rumah. Itu biayanya juga besar sekali. Vita atau fakta, Yanda? Boleh ditambah? Boleh. Fakta bener. Iya. Tapi aku sering lihat Yanda ini ya, terus masih gendong-gendong bayi Iya, juga iya. gitu Iya. ya. Jadi memang selain hobinya memang ngurus anak sama gendong bayi. Itu hobi. Hobi. Terima ini nggak terima jasa Nah, tidurin Invalon terima nih. Invalon nih. Cepet loh, bikin TikTok kan gini, set tidur gitu. Itu udah ini apa jiwa apa ya? Jiwa mudanya dulu itu tergali kembali. Gitu Kak Rus. Jiwa mudanya. Iya. Mudanya ngapain? Dulu zaman masih SMA, aku tuh memang suka apa break dance. Dulu tahun-tahun dulu tuh itu kan ada break dance gitu sama apa dance modern dance gitu. Kalau dulu kan cuman ya iseng ikut komunitasnya gitu-gitu. Kalau sekarang ternyata dapat duitnya tuh sekarang. Oh, Gitu. duit dari TikTok. Ya dari apapun gitu. Dampak impactnya dari si TikTokan bareng Nala itu ternyata menghasilkan. Oh, itu juga Alhamdulillah. ada pintu rezeki baru Ada, selain ada. main sinetron itu ya. Benar, Oke, benar. baiklah. Dan jadi gendong bayi itu juga jadi lebih luas gitu kalau ikut Nah, breakdance. iya kalau itu kan dari anak pertama sampai sekarang ini anak yang kelima ya sama si Balin, Balin. ya emang udah terbiasa. Itu gitu. jadi gimana kalau pulang syuting malam nih, misalnya pulang syuting malam. Syuting sampai jam berapa? Terus gendong bayi jam berapa? Tergantung, biasanya kalau syuting kadang-kadang sampai malam, tapi kalau karena biasanya peran-peran bapak itu jam 9 udah Oh, selesai. udah pulang. Iya, Karena udah pulang. bapak-bapak Kerokan ya. Kadang nanti. jam 3 pagi baru Iya, Itu kemana? Peran bapak-bapak sudah pulang jam 9 ya, ada kok baru kadang-kadang pulang jam kalau kejar 3. tayang baru jam 3 malam, pagi. Nah kalau jam 3 gitu, biasanya ya bundanya yang bagian apa bantuin. Oh, bantuin. Oh. Bantuin. Kamu kok tahu kalau Yanda pulang jam 3, kamu nungguin apa gimana? kadang aku nungguin sampai jam 11 malam aku nggak bisa nahan. Terus tiba-tiba pagi-pagi aku bangun kan Yanda masih tidur. Terus bunda bilang Yanda pulangnya jam 3 pagi. Jadi anak-anak itu sering nungguin. Jadi kita itu ada budaya keruntelan. Jadi setiap, apalagi kemarin semenjak pandemi itu, jadi setiap mau tidur itu ngumpul di di kamar Kak Rus. Jadi pada ngumpul keruntelan lah istilahnya. Keruntelan ya, ngobrol-ngobrol Quality time. gitu deh segalanya makanya. Baiklah sekarang ke Nala, fitnah atau fakta Nala. Kamu itu banyak banget fansnya, di sekolah juga banyak. Bahkan ada itu yang waktu kelas 1 SD, ada yang naksir kamu banget. Terus ngajak nikah. 1 SD, fitnah atau fakta Nala. Fakta banget. Fakta banget. Kita waktu itu tuh kita tuh lagi baca buku gitu kan. Terus tiba-tiba itu orangnya nyamperin aku, bisikin aku. Orangnya. Umur berapa Orang itu umur orang? berapa sayang? Orang atau anak sih? Hah? Kamu bilang kalau ada Yanda? Hah? Umurnya seaku, ya. Oh, sekarang. Umurnya seaku. Tapi tahu kamu anaknya Yanda, tahu kan? Nggak tahu deh. Oh. Terus tiba-tiba ada banyak tuh orang di depan aku. Terus dia nyamperin, terus malah bisikin aku mau nikah sama aku nggak. Terus aku langsung kabur. Aduh. Itu waktu kelas 1 SD Iya. tuh. Kamu nggak cerita ke Yanda? Cerita. Cerita. Oh cerita ke. Terus Yanda gimana reaksinya? Langsung, aku lupa deh. Terus kalau sekarang kan udah makin banyak nih teman-teman fans-fans kamu tuh. Ada pengalaman apa nggak tuh sama fans-fans di luar sana? Ngajak foto atau apa gitu? Atau nyubit-nyubit atau apa? Nggak ada. Kalau teman aku tuh sukanya ngobrolnya ke ibunya, tapi nggak ngasih tauin ke aku. Kayak Jadi ibunya sendiri yang ngasih tauin ke aku. Bilang gimana? Ih, Suka. Kalau dia suka sama aku.
Siapa itu? Yanda. Siapa ayo? Hah? Yang mana? Yanda, Yang anaknya mana? banyak Nggak tahu, Yang nggak mana? tahu, nggak tahu. Yanda, ini Yes. anaknya kan ada cewek-cewek ya, Ya, dan deket gitu banget lah. kan Yanda. Udah kebayangkan anaknya yang satu gede, udah gede Udah kan, kuliah. udah kuliah itu kan berarti menunggu berapa tahun lagi tuh kan ada yang datang dan bisikin maukah kau menikah denganku. Udah siap belum Yanda? Ya siap nggak siap. Sekarang aja udah mulai kenal lah sama pacarnya gitu kan. Udah sering diajakin ke rumah si Mima gitu. Jadi ya latihannya dari situ. Oh, dari situ ya. Latihan sabarnya, ya kan legowonya gitu. Ilmu ikhlas. Oke, kita lihat saja nanti ya apa yang terjadi ya. Oke. Apalagi kalau ini bapak ini juga masih jauh, kalau ini masih lama, tapi sabar ya. Ini fase yang berbeda lagi. Oke. Berikutnya kita tanya ke Sarah. Fitnah atau fakta? Kamu pernah posting sering merasa lebih baik dari cewek-cewek mantan gebetan itu memang untuk menyindir mantan gebetan kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah dong. Fitnah dong. Jadi itu apa itu ceritanya itu? Sebenarnya sih aku buat single sebenarnya. I mean single, judulnya She's Nothing, dan itu soal kita kayak selalu apa sih banding-bandingin sama cewek lain. Kayak mantan aku sih juga belum punya pacar Oh, masalahnya. oke, Jadi nggak pernah sindir. Enggak pernah, enggak nyindir tapi berani banding-bandingin ayah turun. Soalnya masalahnya pas itu aku pacarnya nggak ngasih tahu ayah. Ngasih taunya pas pandemi ini. Pas udah putus, jadi udah aman. Gimana sih ayah, dia boleh pulang malam tapi belum boleh pacaran? Boleh Boleh. aja. Enggak ada. Akunya yang nggak percaya diri ngasih tahu. Temen-temennya yang takut ngelihat aku, padahal aku tuh ramah banget. Kalau mereka Ramah nggak ramah. Nggak ramah banget. Ada kalau misalnya di sekolah bukan jendela pakai kacamata hitam. Oh, udah otomatis takut. Ayah ngomong enggak apa-apa tapi nadanya kok tinggi, lebih tinggi dari Do. Berarti ada sesuatu, ayah udah siap belum dilihat anak? Ada kriteria nggak sih cowok yang kayak gini boleh? Enggak sih, enggak. Aku akan mempermudah segala macamnya. Tapi Enggak, karena dulu waktu zaman aku pacaran sama ibunya, aku juga kan lewat Friendster ya waktu itu ya? bukan siapa-siapa kan, ya. Dan justru orang tuanya sangat mempermudah. Jadi karma baik itu harus tetap berjalan. Terus itu maksudnya pakai kacamata buka jendela? Waktu itu bukannya- mata Keren aja. waktu itu Setelah yang berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di ruang video.